Halo semua, kembali lagi bersama Golden Boots. Oke guys, jadi ini adalah baju terpadu reborn ya kan, Bafana-Bafananya Kecamatan Kemiling ya kan, dengan sponsor utama Golden Boots di sini guys. Dikeluarkan oleh Ramsha ya kan. Ada IG-nya nggak ya? Harusnya ada ya kan. Nanti gue taruh deh di deskripsi kalau lu mau cari tahu ya kan tentang Ramsha ini. Oke guys. Sesuai dengan judul ya kan, dan udah lu lihat juga di kotak ini, dan mungkin kelihatan nggak ya? Mana sih? Ini kelihatan lah harusnya ya, karena bungkusnya agak transparan, NK ya kan. Jadi ini adalah sepatu NK Viper. Walaupun gua sebenarnya lebih suka dengan yang warna biru, gua nggak tahu itu seri apa ya. Nanti coba gue cari gambarnya, karena si Top Score udah punya dan dipost di Instagramnya dia. Gua inisiatif lah ya, gue tanya, gue DM ke NK ini. Dengan gue nggak follow-followan guys, gue nggak follow NK apalagi ya kan, siapa lo Golden Boots ya kan, ngapain gue follow Golden Boots, mungkin pikir adminnya begitu. Dan bagi gue juga, siapa lo NK ya kan, ngapain gue follow NK. Sombong banget Golden Boots. Jadi gue nggak follow-followan, cuman gue yang mau gue sampein adalah adminnya ini super baik guys, karena gue diladenin loh. Gue nanya itu dijawab gitu ya, gue post story-nya gue di repost sama NK gitu ya. Jadi top lah admin NK, Anda top menurut gue, walaupun gue belum follow lu ya kan, lu juga gak follow gue gitu ya, nggak penting, kita sama-sama nggak mementingkan kedua belah pihak ya kan. Mungkin gue akan follow lu setelah gue playtest ya kan, gue akan menilai sepatu ini layak nggak sih gitu ya. Harganya sendiri cukup murah guys, nantilah ya gue akan singgung nanti lah ya. Nah sepatu ini gue dapetin dari authorized distributor mungkin ya, NK, yaitu Wong Jazz Sport, yang ternyata punya dua toko ya, satu di Lampung, satu di Jakarta ya kalau nggak salah ya tokonya ya. Jadi gue beli yang di Lampung. Pengalaman gue nih ya, kalau gue beli di Lampung, jadi dia ini Lampungnya bukan di Bandar Lampung guys, tapi di daerah Lampung Timur ya kalau nggak salah ya. Pengalaman gue, kalau gue cari sepatu dari daerah Lampung, bukan Bandar Lampung, dan dikirim ke Bandar Lampung, itu satu ongkirnya mahal gitu ya, gue nggak tahu kenapa dulu ya. Dan yang kedua lama, sampainya bisa 3 hari juga. Jadi gue tanya dulu ya kan ke adminnya Wong Jazz ini, kira-kira berapa ongkirnya. Dia bilang 10.000, murah banget 10.000. Terus sehari juga sampai kok bos, katanya. Hah, cepet banget gitu. Jadi tanpa berpikir panjang lebar, ya gue beli aja gitu. Adminnya juga nawarin gue mau COD nggak, kalau COD tambahin 5.000. Cuman gue bilang nggak pegang cash, transfer aja lah biar nggak ribet gitu ya. Jadi gue transfer. Harga sepatunya sendiri 280.000 plus ongkos kirim 10.000, 290.000 ya kan. Gila, murah banget, nggak sampai 300.000 ya kan. Tapi kita belum tahu kualitasnya, nanti akan kita first impression bareng-bareng ya kan. Yang nungguin playtestnya sabar. Gue belum tahu ini bakalan gue playtest di mana. Terus terang nih, jujur game terdekat gue adalah GBK ya kan. Setelah ini game terdekat gue adalah GBK. Apa iya sepatu ini gue tes di GBK ya kan? Kehormatan banget nih bagi NK kalau gue tes di GBK ya kan. Nanti deh gue pikir-pikir dulu ya kan, layak nggak sih sepatu ini buat gue tes di GBK gitu ya kan. Terus seperti yang kita udah ketahui juga ya, gue mau cerita dikit lagi, karena brand ambasadornya sendiri adalah pemain Persebaya ya, bek kanannya Adi Saputra ya kalau nggak salah ya. Mas Adi ini sendiri gue tag, dia merepost, gila luar biasa. Walaupun lagi again gue dan Mas Adi ini nggak follow-followan gitu ya di Instagram gitu ya. Dan Mas Adi ini sendiri followernya itu udah banyak banget guys. Jadi bagi gue sampai di repost sama Mas Adi ini adalah suatu kebanggaan tersendiri ya kan. Karena gue belum follow beliau gitu ya. Beliau pun nggak follow gue, of course gue bukan siapa-siapa gitu ya. Nantilah again kalau gue pakai sepatu ini enak, both ya kan, si NK maupun Adi, Mas Adi akan gue follow ya kan. Di follow back ya terserah aja, itu mah nggak ngarepin juga sih di follow back sama yang akun besar-besar gitu ya kan. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi ya kan, oke gue tambahin sedikit dulu ya di awal ini. Biasalah kalau lo nonton biasa udah ngikutin Golden Boots, emang banyak bacotnya guys, jadi ya bear with me. Oke, gue tambahin ya, yang mau gue tambahin. Kenapa gue beli NK? Karena cukup menarik ya proses dari dia pertama kali mengeluarkan idenya gitu ya, dengan desain yang mirip-mirip logonya Naruto, Konoha, kampungnya Naruto ya, Konoha Gakure ya, bener nggak sih?
sepatu ini udah cukup berproses gitu ya, nggak langsung yang tiba-tiba ada, tiba-tiba keluar, tiba-tiba hilang gitu ya, kayak sepatu seseorang ya kan, sepatu kapten kita yang gua belum denger lagi ya, apalagi ngabisin stok dulu gitu ya, baru keluar modelnya baru, kita juga belum tahu ya kan. Mudah-mudahan ini karena dia prosesnya cukup panjang ya kan, dites juga, udah dipakai di Liga 1 juga cukup lama oleh brand ambasadornya. Mudah-mudahan sih player speknya nggak jauh beda ya dengan yang dijual di pasaran gitu ya. Jadi ya kalau yang player speknya awet ya mudah-mudahan yang dijual di pasaran juga sama awetnya gitu ya kan. Jangan sampai downgrade, jangan sampai, harapan gua sih jangan sampai yang dipakai player totally different gitu ya. Kalau lu kalkulasi harganya yang dipakai player tuh kalau dijual massal misalkan harganya 1 juta gitu, tapi lu nurunin banget kualitas lu, yang penting jadi yang dijual di masyarakat yang 200 ribuan ini adalah versi yang super downgrade-nya ya. Jangan juga kayak gitu ya kan ya, nggak baik juga lah buat brand lu, tapi mudah-mudahan lah ya, let's see ya. Oke, seperti biasa guys, karena gua nggak bawa alat pembuka, bagian ini akan gua cut. Oke guys, ini dia guys, Enkai. Oh, boxnya tuh kayak gini ya. Gue pikir tadinya boxnya itu glossy gitu guys. First impression tentang box cukup bagus ya. Di sini lengkap ya, ada sosial media dan websitenya, Twitter, Instagram, Facebook dan website. Di depan sini Enkai Get Comfortable Reserve, jadi mungkin udah paten. Get Comfortable, oke. Jadi Get Comfortable ini kayak ininya ya, kayak apa namanya, kayak motonya gitu ya, kayak visinya gitu ya. Sepatu ini Get Comfortable berarti sepatu ini nyaman ya kan. Nah itu menurut gua, boleh nggak gua komentarin kayak, gua belum pakai sih tapi gua mau komentar ya kan. Get Comfortable itu ya mudah-mudahan sih ya, kita nggak bisa nyamain lah ya. Gue pernah ngeluarin juga video tentang pahami karakteristik kaki lo gitu ya. Mudah-mudahan Get Comfortable-nya Enkai ini sesuai dengan karakteristik kaki gua. Jadi gua akan merasa nyaman gitu ya kan pakai ini. Terus di sebelah sininya adalah size-nya 42. Kenapa gua pakai 42? Gua sebenarnya agak-agak ragu juga ya. Akhirnya ya, gua nonton videonya siapa ya, kapten apa ya? Bootsiro apa gimana gitu. Tapi Bootsiro nggak ngebahas ini sih, ngebahas RAR kalau nggak salah ya. Another brand gitu ya, RAR. Kenapa gue jadi tiba-tiba agak ragu? Karena gue nggak tahu ya, si ukuran ini adalah sentimeternya ini adalah sentimeter insole atau sole plate gitu ya kan. Kalau sentimeter sole plate ya udahlah, alamat nggak muat di kaki gue. Tapi yang jelas ini sepatu gue pakai size 42, UK-nya 8, US-nya 9. Dia nggak nampilin si sentimeternya di sini. Cuman kalau gue lihat di size chart-nya itu, si 42 ini adalah 27,9 cm ya, koreksi gue ya kalau nggak salah segitu. Mudah-mudahan sih masuk di gue, karena size gue kan 27,5 ke atas gitu ya. Dan di sini juga ada barcode-nya guys. Kalau lo search mungkin keluar ya di apa namanya, si tag-nya ini ya, tag number-nya ini di internet mungkin keluar dengan kondisi yang sama. Gue beli Accuracy Viper ini mungkin silonya warnanya white, silver, gold. Ya udahlah ya, gue beli yang ini ya. Gak tahu juga kenapa gue beli yang ini. Kayaknya bakalan jarang aja orang beli. Oke, gue dapat ini guys. Thank you for purchasing Enkai. Our footwear is passionately designed for your active lifestyle. Get comfortable, stay stylish. Enjoy your new shoes and share your happiness with us through this code below. Oke, nanti gue coba gue scan code-nya ini. Dikasih code-nya di sini guys. Gue nggak tahu bakalan jadi apa. Oh, dia juga udah nampilin di sini. Enkai, get comfortable. Please tag us on social media @enkai.id, terus hashtag sepatu Enkai. Oke, gue mau ngomentarin ya. Local pride. Atau jangan-jangan salah lah ya, kita ini motonya jangan local pride ya, tapi kebanggaan lokal gitu ya. Local pride tapi bahasa Inggris semua, jadi nggak kayak local pride aja gitu ya. Coba tolong untuk brand-brand lain ya, kalau mau kasih ini saran gua bahasa Indonesia, kalau perlu bahasa daerah ya kan, nggak apa-apa ya kan, kita melestarikan bahasa kita sendiri dong ya kan. Just my two cents. Oke, dapat itu. Terus ini sepatunya belum gua mau pegang dulu, gua taruh dulu di sini ya kan.
seperti biasa tededeng, gue kasih tededeng juga ya kan. Gue taruh sini. Ini adalah plastik pembungkusnya, dan gue dikasih silika gel sampai 3 dong. Gila dahsyat, silika gelnya 3. Dan again gue dapet card yang sama, kita taruh di dalam sini. Udah kosong guys, gak ada apa-apa lagi. Kotaknya cukup unik desainnya ya, nice sih kotaknya. Gue bilang serius juga buat kotaknya, nggak sekedar buat kotak abal-abal. Ininya juga again tampak serius ya kan, kayak Babo juga serius. Babo juga kotaknya serius, bagus sih. Brand-brand lokal mulai serius gitu ya. Ini gue taruh di sini lah ya, biar lebih keren ya kan. Oke, first impression gue pegang dulu yang sebelah kanannya aja ya. Jadi dia ada tagnya dan dia ada U-fork removable insole. Oh, insole-nya bisa di remove guys. Entry level, dia pakai U-fork, nggak tahu ini ya teknologinya mungkin. Entry level with 8 mm EVA foam is lightweight, flexible, and cushion the foot with each step. Match with open cell PU foam, making the insole 95% more breathable in helping to remove odor and provide healthier foot. Jadi intinya ya, kalau gue baca di sini bahasa Inggris lagi ya kan. Intinya si insole-nya ini 95% lebih breathable gitu ya, bisa lebih oke lah gitu ya aliran udaranya, dan bisa meremove bau-bau yang tidak sedap dari kaki, dari dalam sepatu tentunya, dan provide healthier foot gitu ya. Jadi kaki lu bisa lebih sehat lah gitu ya, lebih breathable, lebih bisa bernapas di dalam. Nanti akan kita buka insole-nya. Ini gue keluarkan dulu guys. Nanti gue juga akan timbang ya tentunya sepatunya. Cukup ringan sih kalau gue pegang ya sekilas. Oke, first impression gue pegang-pegang dulu sedikit. Terus terang bahannya gue nggak nyangka juga kayak gini ya, mengingatkan gue sama bahannya apa ya, agak-agak keset begini. Harusnya sih kalau gue pegang bahannya ini nice ya kan, dengan corak printing ini, corak printing begini. Desainnya cukup menarik ya menurut gue ya. Penggunaan warnanya ya gold dengan white, harusnya sih lebih apa ya, bisa dibilang lebih nice gitu ya. Cuman ini somehow karena ada grey-nya, ada abu-abunya, jadi agak tabrakan sih menurut gue. Setelah dilihat ini mungkin lebih nice kalau beli yang biru ya. Terus dia di sini ada logo NK-nya guys, logonya begini. Gue nggak ngerti ini maksudnya apa. Apakah ini huruf E kebalik ya kan? Karena kalau ini kayak huruf E yang di reverse gitu ya kan. NK. Logonya di sini emboss guys, timbul. Dengan di belakang ada bacaan accuracy Viper. Logonya di satu sisi aja, which is nice. Profesional lah ini, menurut gue udah pakai konsultan ya untuk desainnya gitu, dan mungkin yang desain juga udah bener, bukan kaleng-kaleng, memang punya kemampuan mendesain sepatu gitu ya. Karena ini bentuknya speed banget dengan penggunaan material yang menurut gua oke gitu ya. Material ini oke loh, ini oke loh menurut gua. Untuk si pendatang baru dengan harga 200 ribuan ini oke. Terus lidahnya juga wah favorit gua banget ya. Harusnya nih kalau size-nya muat ini, kalau gua lihat begini ya, ini nggak terlalu, aduh sepatu kan ya, oh ini masih ada ortus gua. Kalau gue lihat begini, ini cukup lebar ya, cukup mirip cuttingan ortus. Harusnya sih di kaki gue aman dan nyaman, plus lidah terpisahnya ini ya udahlah ya. Harusnya enak untuk slap, dan logo NK-nya di sini pun di emboss dengan lidahnya guys. Gue bisa bilang lidahnya ini lebih proper ya daripada lidahnya Specs LS3. Specs apa? Enggak sih, Specs kayaknya bagus ya, lupa gue. Lebih proper ketimbang lidahnya Ortus Vision sama Ortus Legion yang lama ya. Lebih proper, ini tebal gitu bahannya, dengan di dalamnya sini dia ada tagnya US, Euro, sama UK. Again gak ada sentimeternya. Menurut gue sih bagusnya lu ketambahin sentimeter lah ya, agak lebih lebar. Tapi sekarang kalau gue kan mengedukasi lah ya, gue membantu orang bahwa ketika lu milih sepatu, usahakan jangan lihat dari US dan UK, tapi usahakan lu lihat, atau Euro lah, kalau Indonesia kan terbiasa Euro, ngomongin size sepatu itu adalah 42, 41, 40, 43, 44 gitu kan.
ya beda-beda gitu. Tapi satu hal yang akan sama adalah sentimeter. Jadi kalau lu biasa pakai 27,5 2 sampai 28 cm, ya itulah pilihan lo gitu ya. Jadi kemungkinan besar gue bisa bilang 90% pasti cocok sama lo ya kalau lo ngukur dari sentimeter gitu ya kan. Jadi saran gue ya kalau bisa ada sentimeternya lebih enak gitu kan. Oke, itu uppernya gue udah cukup puas banget dengan uppernya dengan harga yang cukup murah ya kan. Dan gue baru lihat di sini ternyata bandrolnya adalah 319.000 di diskon jadi 280.000. Lumayan banget sih ini, walaupun dijual di harga bandrol aja gue megangnya aja itu udah seneng gitu ya. Mudah-mudahan ketika gue pakai gue dapet impresi yang sama ketika gue pakai si Ono ya kan, sepatu favorit gue itu ya kan, dari mereknya Specs, akselerator Lightspeed 20. Kok gue sebutin lengkap ya. Itu dari upper. Terus kita ke bagian ini ya, dia dikasih busa. Ini lo untung nggak sih ya, busanya aja di sini tuh banyak loh. Busanya banyak loh, kayak LS again ya, gue mau bandingin sama LS20 deh. Busanya ini mirip dengan yang dikasih sama LS20 dengan harga yang jauh lebih murah ya kan. Mantep loh. Bagian dalamnya juga ya ininya tidak cukup, ya oke lah, cukup rapi lah. Ini karena udah mesin ya kan pasti kan. Dia ada external heel counter sedikit sih di sini, cuman bagian ini cukup keras ya. Menurut gua sih udah cukup aman lah buat nopang tumit lo gitu ya kan di sini ya kan. Overall bagian upper ini so far mengejutkan gua gitu ya, untuk harganya tentu ya. Nggak kayak harga 200 ribuan asli guys, nggak kayak harga 200 ribuan. Gua akan cukup heran kalau sepatu ini nggak cepet hilang di pasaran ya, karena ini gila harganya murah banget. Terus kita ke insole. Gue lihat dalamnya dulu guys, dalamnya rapi loh, asli rapi loh ini. NK lo nggak rugi ya jual segini ya. Mudah-mudahan lo nggak prank ya. Jadi ketika tiba-tiba sepatu lo demandnya tinggi, banyak orang yang cocok dengan get comfortable lo itu, tiba-tiba next seriesnya Accuracy Viper 2 lo jual langsung 500.000. Nggak lucu juga kan. Kita ke bagian insole ya. Insolenya betul cukup tebal. Model-model insolenya mirip Babo ya kalau gue bisa bilang ya, mirip ya dengan agak tingginya di sini. Mudah-mudahan sih gue nggak perlu tukar insole untuk pakai sepatu lo ya, mudah-mudahan. Tapi ini insolenya again insole serius ya kan. Bahannya juga cukup keset di sini dengan dia di sablon ini ya, NK Get Comfortable. Nice insole, walaupun ya di sini kayak banyak banget bacaan teknologinya, cuman ketika gue buka ya gitu weh. Oke, dalamnya rapi guys. Again, gila ini harganya nggak kemurahan apa ya? Nggak rugi loh NK. Mudah-mudahan nggak prank ya. Oke, kita ke bagian outsole, sole plate. Nih, gue tunjukin sole plate-nya. Nanti gue akan coba zoom juga ya kan. Akan gue tampilin gambar ya of course. Tapi lu lihat dulu di sini si outsole-nya. Outsole-nya sendiri ini custom made for NK ya, gue bisa bilangnya, karena dia taruh logo NK di bawah. Dia ada teknologinya VTRAX gitu ya, gue nggak tahu VTRAX ini apa, mungkin ada penjelasannya di Instagramnya. Lu bisa follow Instagramnya guys, jangan ngikutin gue karena gue belum follow ini. Gue follow nanti kalau enak rasanya baru gue follow. Tapi again kita balik ke outsole-nya. Outsole-nya ini ya bentuknya sih agresif ya, seperti sepatu speed kebanyakan lah kalau kita bisa bilang beginilah ya. Mirip-mirip apalah, cuman ya kita harus apresiasi guys, karena dia pakai outsole yang custom khusus untuk NK gitu ya. Artinya ya nggak murah juga loh ngeluarin modal untuk bikin outsole seperti ini ya kan. Ajaib juga memang NK ini, tahu harga bandrolnya 319.000 ya kan. Overall kalau ditanya gua sih berat ya. Tadi udah gue singgung berat belum sih ya? Belum ya kayaknya ya. Berat ini menurut gua ya masih di bawah Liberty lah yang jelas ya. Mungkin ini tapi 200 feeling gue sih tetap di atas 200 gram ya. Mudah-mudahan sih bisa di bawah 200 gram. Mudah-mudahan kalau bisa di bawah 200 gram perfect banget lah udah sepatu ini bagi gue. Overall sepatu ini sih mengejutkan banget bagi gue ketika gue pegang. Di gambarnya juga pengambilan fotonya juga cukup bagus gitu ya kan. Ya
nggak heran sih menurut gue, memang brand ambasadornya sendiri Mas Adi memang udah kadung nyaman dengan sepatu ini ya, karena gue sendiri sih bisa ngegambarin ya, kalau ini bisa masuk dengan aman sentosa ke kaki gue bisa ngerasain ini nyaman sih. Dan kayaknya setelah gue pegang cukup layak ini gue pakai di GBK gitu ya. Dan ya NKAI, lu mungkin akan beruntung, sepatu ini akan gue pakai playtest di GBK ya kan, Stadion Kebanggaan Masyarakat Indonesia ya kan. Jadi dari first impression gue ngerasa sepatu ini murah banget untuk yang gue dapetin ya kan, untuk dengan keseriusannya semua, untuk material yang gue pegang, untuk ya keseluruhannya ini layak banget lu sikat. Gue nggak ngerti apakah nanti harganya akan berubah drastis apa gimana. Harapan gue sih jangan, kalaupun lu mau naikin ya ke 349 lah ya, lu jual 300.000 lah ya, 320.000 lu jual bandrolnya 349 lah, dan lu produksi aja banyak-banyak, gue yakin produk lo akan segera, ya kita nggak tahu ya durability ya, tapi yang gue lihat sih durability-nya rapi guys, lebih rapi daripada ya sorry itu saya ya Ortus ya. Ini sih menurut gue bisa banget dalam waktu 2 tahun 3 tahun kalau konsisten, bisa banget langsung sejajar sama brand-brand besar Indonesia ya kan, bisa banget lah. Segitu aja guys dari gue guys, gue cukup senang, gue cukup puas sih overall dengan sepatu ini, gila mantep banget. Nggak sabar gue jadi pengen makainya. Kalau lo ngerasa video ini bermanfaat, lo boleh like, lo boleh share ke teman-teman lo yang masih tanda tanya dengan NKAI. Gue jadi kepikiran untuk nayangin video ini lebih cepat guys daripada seharusnya gitu ya. Nanti kita lihat lah bisa gue selipin di mana video ini. Kalau gue nemu timbangan langsung gue tayangin. Terus kalau lo suka, lo like, tinggalin komen juga, kita diskusi di kolom komentar. Siapa tahu udah ada yang playtest juga sepatu ini, ya, bolehlah kasih pendapat lo juga sebelum gua playtest di sepatu ini. Terus kalau pada akhirnya lo memutuskan subscribe nih guys setelah lo nonton video ini, guys, thank you banget guys, karena support lo sungguh berarti bagi gua. Segitu aja dari gua, Golden Boots, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Golden Boots pamit.